Hai semuanya, selamat datang kembali di channel admin. Kali ini kita akan melanjutkan film Donghua Wudong Qiankun season keempat. Namun sebelum lanjut, saya mau mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Baiklah, mari kita mulai. Setelah Lindong berhasil mendapatkan simbol leluhur pelahap dan melarikan diri dari kultus boneka tersembunyi, dia lalu masuk ke dalam hutan Gunung Black Yin. Di sana, ketika dia ingin memasuki sebuah celah gunung yang dingin dan gelap, Lindong tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Yang ternyata itu adalah Tengsa bersama antek-anteknya yang sedari tadi masih mengikutinya. Tengsa lalu mengatakan, "Lindong, apakah kau tidak mau menyerahkan harta karun itu? Kultus boneka tersembunyiku menyukai orang-orang berbakat sepertimu. Jika kamu bergabung denganku, maka aku akan membiarkanmu hidup. Namun, jika kau tidak menyerahkan harta itu, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu." Mendengar ancaman itu, Lindong hanya tertawa keras. "Apa? Menyerahkan benda ini? Kamu pikir kamu siapa? Jika kau berani, maka keluarkan semua kemampuanmu dan hadapi aku." Dengarkan perintah, semua yang ada di sini tangkap Lindong. Jika ada yang membiarkan dia lolos hari ini, maka kalian akan dihukum seberat-beratnya. Berdasarkan kekuatannya saat ini, Tengsa telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Bahkan Wuloi dan Wuzong tidak berani menyinggung perasaannya. Tentu saja saat ini sekte boneka tersembunyi telah mengambil kendali atas situasi sekarang. Terlepas dari bagaimana Lindong bisa berjuang dengan keras, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari Tengsa. Setelah mengintimidasi semua orang di sekitarnya, Yuan Power yang kuat secara langsung menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian dia melambaikan satu tangannya, lalu aliran Yuan Power berubah menjadi segel hitam raksasa di udara. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel hitam itu, sementara berbagai struktur kerangka muncul di sekitarnya. Segel itu diiringi dengan teriakan yang menyebabkan sakit kepala ke berbagai praktisi elit di sekitarnya. Terbukti ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Lindong kemudian menatap segel hitam yang dengan cepat terbang ke arahnya. Dari permukaannya, dia bisa merasakan aura yang sangat mematikan sedang mendekatinya. Dengan bantuan Sio Marten, aura Lindong tampaknya berubah hebat pada saat ini. Tangannya membentuk serangkaian segel yang sangat rumit. Saat segel itu terbentuk, awan badai gelap segera muncul di langit. Bahkan kekuatan Yuan di antara surga dan bumi mulai bergetar dengan kuat dan dengan cepat berkumpul di atas kepala Lindong. Pemandangan aneh seperti itu hanya bisa diciptakan oleh seorang praktisi manifestasi. Saat mereka menatap kekuatan Yuan yang berkumpul di kepala Lindong, serangkaian bisikan terus bergema di pegunungan. "Jari pengurung surgawi yang besar," itulah serangkaian kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melihatnya. Ketika jari raksasa itu muncul, semua kekuatan Yuan di domain ini mulai mengamuk. Beberapa praktisi elit mengerutkan alis mereka. Meskipun seni bela diri ini sangat kuat, jika dilihat berdasarkan auranya, itu masih tidak dapat menandingi serangan Tengsa. Lindong yang berdiri di punggung Xiaoyan menghembuskan udara putih. Berdasarkan pada kemampuan tubuhnya, bahkan jika dia menggunakan jari pengurung surgawi, dia hanya bisa menandingi setengah langkah praktisi manifestasi. Bahkan dengan bantuan Sio Marten, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa yang berada di tahap manifestasi tingkat lanjut. Saat segel tangan Lindong terus berubah, gemuruh guntur memantul di udara. Gelombang kejut Yuan Power yang menakutkan sekali lagi muncul di langit. Orang-orang menyadari seni bela diri manifestasi ini belum sepenuhnya terbentuk dengan sempurna. Mereka juga tidak menyangka kalau seni bela diri ini benar-benar begitu kuat.
Gelombang kejut yang sangat menakutkan secara langsung keluar dari awan badai. Segera setelah itu, keramaian orang melihat sebuah jari ungu gelap raksasa perlahan muncul dari awan badai lalu berdiri di sebelah jari emas raksasa. Jari raksasa ungu itu jauh lebih kuat dari jari emas. Di dalamnya ada simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya terpampang di jari raksasa itu. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan orang, dua jari raksasa itu merobek cakrawala dengan keras menghantam segel hitam raksasa itu. Kemudian, badai Yuan Power yang begitu hebat meletus di udara. Setiap pohon raksasa dalam radius ribuan meter langsung pecah menjadi debu. Beberapa praktisi elit dari sekte boneka tersembunyi yang berada di dekatnya langsung terlempar. Sementara beberapa yang tidak beruntung terus-menerus memuntahkan seteguk darah segar. Teriakan kaget tiba-tiba bergema. Orang banyak mulai melihat bahwa segel raksasa yang dibuat oleh Tengsa benar-benar hancur oleh kedua jari raksasa itu. Tanpa henti, jari besar itu terus menyapu ke arah Tengsa dengan gelombang kejut yang sama kerasnya. Saat dia menatap jari raksasa itu, wajahnya menjadi suram. Ia lalu mengeluarkan Yuan Power yang kuat dengan cepat terwujud menjadi perisai yang tinggi dan kokoh. Kemampuan tahap manifestasi Tengsa benar-benar dikeluarkan sekarang. Jika Lindong tidak memiliki seni bela diri manifestasi yang sangat kuat, kali ini mungkin Lindong tidak akan bisa menghadapi serangan Tengsa. Saat jari raksasa itu menghantam perisai milik Tengsa, getaran yang seakan-akan menghancurkan bumi langsung meledak di udara. Dengan cepat, retakan muncul pada perisai Yuan Power itu. Seiring semakin banyak retakan muncul, akhirnya perisai Yuan Power meledak dengan bunyi yang sangat keras. Setelah menghancurkan perisai Yuan Power itu, dua jari raksasa benar-benar menghilang sebelum mencapai kepala Tengsa. Ketika jari raksasa itu lenyap, Tengsa perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia mengarahkannya ke Lindong. Kemudian kekuatan Yuan yang menakutkan dengan cepat berkumpul sekali lagi di telapak tangannya. Lindong benar-benar tidak menyangka, bahkan setelah meminjam kekuatan Sio Marten serta mengeluarkan tahap kedua dari jari pengurung surgawi, masih tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Tengsa. Tiba-tiba, suara serius Sio Marten bergema di hati Lindong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Lindong menarik napas yang dalam, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam celah yang dalam di Gunung Black Yin. Tindakan Lindong di luar dugaan harapan semua orang. Tidak ada yang menyangka kalau dia akan memilih kematian setelah berjuang begitu lama. Kemarahan memenuhi hati Tengsa saat dia akan bergerak. Tiba-tiba saja dia memuntahkan seteguk darah segar. Semua orang tampak kaget. Pasti itu disebabkan oleh Lindong. Seni bela diri manifestasi memang sangat menakutkan, bahkan bisa melukai tahap manifestasi tingkat lanjut. Sementara itu, di langit, ekspresi Wuloi dan Wuzong sangat kaget menyaksikan adegan ini. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, belum tentu bisa mengalahkan kekuatan Tengsa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong dapat melukai Tengsa. Kekuatan ini memang benar-benar menakutkan. Tak lama setelahnya, saat Tengsa melihat Lindong benar-benar sudah masuk ke dalam celah di Gunung Black Yin, keputusasaan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka kerja kerasnya selama ini akan sia-sia begitu saja. Dengan sedikit rasa kecewa, ia memberi perintah kepada semua orang untuk menyusuri tepi celah Gunung Black Yin. Ketika dia mendengar kata-katanya, para tetua senior kiri dan kanan tanpa sadar tertawa dalam hati. Setelah melompat ke celah misterius Black Yin, mustahil bagi mereka untuk bisa hidup. Sementara keadaan kacau di luar, Lindong juga dalam kesulitan. Dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini dijuluki sebagai tempat mematikan berbagai praktisi. Ternyata aliran bumi Ki dingin menyapu keluar dari segala arah. Dan setiap aliran bumi Ki dingin sama kuatnya dengan serangan praktisi manifestasi. Saat keduanya bertabrakan di tubuh Lindong, hanya dalam beberapa menit tubuhnya langsung ditutupi dengan darah segar. Akibat tekanan dingin yang sangat kuat, Lindong dan Xiaoyan hampir kehilangan kesadarannya. Namun saat kesadaran Lindong akan menghilang, suara berdengung aneh tiba-tiba bergema. Kemudian cahaya putih hangat perlahan-lahan muncul dari dalam telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi kepompong yang bercahaya dan menyelimuti tubuhnya. Di bawah perlindungan kepompong itu, tubuh Lindong perlahan-lahan jatuh dan akhirnya menghilang ke dalam jurang yang dalam.
Tak lama setelahnya, Lindong akhirnya terbangun dari pingsannya. Di depannya sudah ada Sio Marten yang sedang menunggunya. Sementara kebingungan terpampang di jelas wajah Lindong, Sio Marten memandangi telapak tangan Lindong. Dia kemudian berkata, "Itu semua berkat kekuatan jimat batu misterius yang ada di tanganmu. Jika bukan karena jimat itu, kamu pasti sudah akan tercabik-cabik oleh ki yang dingin itu." Lindong mencengkeram telapak tangannya. Dia berkata, "Jimat batu misterius ini memang cukup kuat. Sayangnya, berdasarkan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakannya." Namun, tiba-tiba saja Lindong mengingat sesuatu. Di tengah celah Black Yin, dia telah terpisah oleh Xiaoyan. Sio Marten kemudian mengatakan, "Kamu jangan khawatir, Xiaoyan adalah binatang iblis yang telah mewarisi kekuatan dar naga kuno. Peluangnya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi daripada kamu. Biarkan aku merawatmu terlebih dahulu, paling tidak setelah luka-lukamu sudah sembuh. Gunakanlah waktumu untuk menyerap kekuatan simbol leluhur pelahap. Meskipun tempat ini adalah jalan buntu, ini akan menjadi tempat yang berguna bagimu. Paling tidak, fenomena yang mengguncang bumi yang akan dimunculkannya tidak akan diketahui oleh orang-orang dari sekte boneka tersembunyi." Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong segera duduk. Dia berkata kepada Sio Marten, "Kekuatan Yuan di domain ini terlalu dingin. Aku tidak bisa menyerapnya secara langsung." Kemudian tiba-tiba saja Sio Marten teringat akan sesuatu. Ia segera mengambil tas Qian Kun milik Lindong yang berisikan 20.000 piluan murni. Saat piluan murni itu dikeluarkan, dengan cepat membentuk formasi bercahaya raksasa di depan Lindong. Ketika formasi bercahaya itu terbentuk, Lindong menyadari bahwa ki dingin di domain sekitarnya secara bertahap mulai menghilang. Lindong sekali lagi duduk di tanah, kemudian dia mengaktifkan keterampilan rahasianya. Dengan cepat menyerap kekuatan Yuan yang telah ditempa oleh formasi raksasa itu. Lapisan berdarah yang menyelimuti tubuh Lindong langsung lenyap. Semua luka-luka yang disebabkan oleh ki dingin perlahan mulai pulih. Kekuatan penyembuhan tubuh Lindong benar-benar luar biasa. Bahkan praktisi tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Lindong. Kurang lebih 5 jam dia berkultivasi sebelum Lindong sekali lagi membuka matanya. Sementara itu, Yuan power yang kuat melambung di sekujur tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar telah mencapai puncak tahap awal penciptaan ki. Sio Marten menyarankan untuk segera menyerap simbol leluhur pelahap. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum. Bola hitam bercahaya kemudian diam-diam melayang di depannya. Di tengah-tengah bola bercahaya itu, Lindong melihat lubang hitam seperti simbol kuno yang melayang-layang seperti naga yang sedang tertidur. Dia perlahan-lahan mengelurkan telapak tangannya. Sebelum telapak tangannya menyentuh bola bercahaya hitam itu, master simbol leluhur sekali lagi muncul di bola bercahaya itu. Kemudian, orang tua itu mengatakan, "Tanpa mendapatkan izin yang diperlukan, kamu tidak memiliki hubungan dengan simbol ini.